Saya akan coba ringkas dengan melihat tayangan dulu, Bapak. Silahkan. Ya, lanjut. Ya. Ini adalah panel milik warga. Dipotong, dirusak. Ya, lanjut. Dan itu tadi meternya diambil. Ini meteran air diambil baru-baru saja dipotong. Bayangkan Bapak hidup di apartemen tanpa listrik, tanpa air, hanya bersandar kepada tetangga. Minta tolong kepada tetangga menarik kabel dari tetangga. Dengan segala hormat Bapak, sungguh saya berterima kasih kalau Bapak Ibu berkenan sowan ke sana, mampir ke sana barang 10 menit saja. Lanjut. Setelah itu digembok. Ini adalah milik warga Bapak. Undang-Undang 20 nomor 2 tahun 2011 dengan jelas ada pembagian hak. Pertama adalah hak perorangan, yaitu unit yang dikuasai. Yang kedua adalah hak bersama. Dan itu bukan punya orang lain. Itu adalah punya warga. Diatur per NPP. Nilai perbandingan proporsional. Lanjut. Mari kita lihat Bapak. Ini ada bukan puluhan, ratusan satpam. Kalau saya tayangkan semua gambar mengerikan, tetapi saya ambil beberapa angle yang cukup bagus. Lanjut. Ini adalah bukti bahwa ada yang namanya, ini Kapolsek, yang namanya capital violence di Geraha Cempaka Mas. Seorang Kapolsek, bahkan ada Kapolres, tetapi tidak saya tayangkan karena beliaunya sudah jadi jenderal, rasanya tidak pantas. Apa tidak tahu bahwa pemiliknya adalah kami? Apa tidak tahu bahwa mereka adalah orang luar? Apa tidak membaca undang-undang? Dulu sekolah polisi di mana? Polisi saja datang, masuk pekarangan orang, harus minta izin. Kalau toh karena dinas harus membawa surat perintah. Ini dilindungi oleh undang-undang. Mari kita lanjut. Setelah itu Bapak, mereka masuk ke koridor-koridor, ke emperan-emperan kami. Lanjut. Kemudian menjaga panel listrik. Maka lanjut. Nah, ini salah satu premannya, ya. Lanjut. Nah, itu nanti Bapak bisa lihat di sana ada polisi. Bukan satpam itu. Lanjut. Nah, maka ketika listrik dimatikan, apa yang terjadi? Itu barang kami. Itu milik kami. Nanti akan saya jelaskan siapa itu pengelola menurut undang-undang. Dan setelah dorong-mendorong, ini lanjut. Mereka kemudian menjaga berbulan-bulan, tidur di koridor, di emperan rumah kami. Bapak, perkenankan saya mengetuk hati nurani panjenengan semua. Ini republik yang didirikan sebagai wadah dan alat bersama bagi segenap warga bangsa. 5 kilometer dari istana. Dan ini hanya 5 kilometer dari istana, Bapak. Sungguh menyedihkan. Terus lanjut biar tahu. Ini lanjut. 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 Oh, tunggu dulu, itu dulu sebelum ini. Bapak, kejadian ini sungguh citra kebangsaan, cacat kebangsaan kita. Mereka hanya orang miskin jadi satpam,
Kalau ada pekerjaan yang lebih baik dan gajinya tinggi, tidak mungkin jadi satpam. Harus berhadapan kami yang MBR, masyarakat berpendapatan rendah, berpenghasilan rendah, sama-sama orang miskin. Kalau orang kaya, untuk apa kami tidur di apartemen, kecuali yang mewah barangkali. Seperti itu Bapak. Dan nanti akan saya jelaskan dampak lebih lanjutnya. Ya. Terus. Dan di Geraha Cempaka Mas sempat terjadi state terrorism. Teror oleh negara. Saya buktikan. Lanjut. Lanjut. Ini mereka apel di tempat kami, jumlahnya ratusan. Lanjut. Itu Bapak, prajurit yang terhormat, Bayangkari Negara, masuk ke apartemen kami, atas nama Kamtibmas, karena preman dimasukkan, bersama satpam non-organik yang kami tidak kenal, berhadapan dengan warga, diundanglah polisi. Serahkan kepada Angkatan Darat satu orang saja, mau ratusan preman, bisa keluar. Saya mau tanya, premannya siapa yang tidak takut sama aparatur negara? Tapi yang terjadi seperti gambar terdahulu Bapak, dan seperti ini, lanjut. Itu Bapak, ini Angel bukan satu tempat, tetapi dari beberapa tempat. Lanjut. Ini keadaannya Bapak yang kami hadapi. Dengan peristiwa yang terjadi Grand Cempaka Mas ini tadi sempat saya sampaikan bahwa kami pun juga mendapatkan informasi dan laporan yang langsung ke kami pada saat itu, sehingga awal-awal itu ada kurang lebih 200 yang kemudian ini diawali karena sengketa keperdataan antara Duta Pertiwi dengan pengelola baru, ya, sehingga kemudian penghuni terbelah, dia harus menyerahkan hak pengelolaan itu apakah kepada pengelola lama atau pengelola baru, sehingga sempat ada 200 yang saat itu dimatikan listrik dan airnya. Kemudian kami turun, berkurang, kurang lebih tinggal 56. Sempat ada upaya untuk mendatangkan kelompok-kelompok, mohon maaf, seperti preman begitu, untuk menyelesaikan, namun tentunya itu justru tidak akan menyelesaikan masalah. Kemarin kita minta untuk dorong, untuk ditarik oleh pemerintah daerah, karena memang yang bisa membantu menyelesaikan konflik ini adalah pemerintah daerah untuk masalah pengelolaan, supaya tidak ada lagi masyarakat khususnya penghuni yang dirugikan, harus membayar ke siapa, kalau membayar ke kiri nanti yang kanan merasalahkan, dengan pula sebaliknya. Ini yang tentunya saya minta untuk bisa dituntaskan. Yang penting adalah bagaimana agar penghuni yang tidak tahu apa-apa ini kemudian dirugikan, ini yang kita tidak harapkan terkait dengan konflik yang terjadi. Memang ada aturan yang kemudian menimbulkan permasalahan yang mungkin apakah itu perlu diperbaiki atau tidak, tapi ini mungkin bisa terjadi di tempat-tempat lain Pak, dan tentunya ini juga segera harus ada solusinya terkait dengan regulasinya. Tapi restoratif dan kemudian upaya untuk segera menyelesaikan ini dengan tidak menggunakan penghuni, tidak merugikan penghuni akan terus kami lakukan.